السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sakitnya Nabi, demamnya Nabi, ujiannya Nabi 2 kali lipat dari sakitnya, demamnya kita semua. Kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya rasa sakit yang diderita oleh beliau. Sekarang kita lanjutkan hadis 39, sebuah hadis yang akan menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang yang baik itu seperti apa, dan itu dikehendaki baik oleh Allah. Ya, jadi orang baik adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Orang buruk adalah orang yang dikehendaki buruk oleh Allah. Karena Allah Maha berkehendak. Tidak mungkin kehendak Allah tidak terjadi. Dan kehendak Allah mengalahkan kehendak siapapun. Dan kehendak Allah tidak bisa dinalar, tidak bisa diukur pakai logika, akal, nurani. Coba kalau kita pakai nurani, ya Allah, kenapa mesti ada neraka ya Allah? Kenapa mesti engkau ciptakan setan? Kalau pakai nurani ya. Coba seandainya engkau tidak menciptakan setan, tidak menciptakan iblis, tidak menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Qarun, tidak menciptakan keburukan, selesai, enggak ada masalah. Semua manusia tinggal di surga dengan nikmatnya, dengan lezatnya. Itu maunya kita. Tapi Allah tidak mau. Allah tidak hanya menciptakan surga, tapi Allah juga menciptakan neraka. Allah tidak hanya menciptakan kebaikan, tapi Allah juga menciptakan keburukan. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah? Kan kalau kita lihat orang-orang baik itu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Orang-orang buruk itu seperti Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ciri-cirinya apa? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Terjawab oleh hadis nomor 39 ini. Apa ia yang rajin sedekah? Apa ia yang rajin salat? Apa ia yang berbakti kepada orang tuanya? Apa ia yang menghabiskan waktu untuk orang-orang jumpu? Dan seterusnya. Nah, jawabannya di hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Lihat, orang yang dikehendaki baik oleh Allah berarti jelas, tegas, terang benderang di sini bahwa orang baik itu dikehendaki oleh Allah. Bukan maunya kita sendiri. Bukan maunya kita sendiri. Ya kalau maunya kita, tentu semua kita akan baik. Mana ada di antara kita yang tidak menghendaki kebaikan, ya kan? Barangkali antum sudah dengar, insya Allah pasti sudah dengar. Ada orang baik,
Ada orang baik, berbakti kepada orang tuanya, sholat, rajin, sedekah, baca Al-Quran, lalu dia ngaji. Dia ngaji karena dia ingin baik, lalu dia ngaji. Ketemu dengan guru. Apa ketemu di masjid, ketemu di kampus, ketemu di mana? Oleh gurunya diajarin apa? Diajarin bom bunuh diri. Dibawakan oleh gurunya ini ayat-ayat tentang jihad. Ayatnya benar, nggak ada ayat yang salah. Tapi pemahamannya yang salah. Karena orang ini, anak muda ini kosong, maka disampaikan hadis-hadis tentang jihad. Apa balasan orang yang mati dalam jihad? Dan seterusnya, seluruh dosanya diampuni. Kena anak muda ini. Akhirnya mati dalam bom bunuh diri. Ya. Apa dia niatnya jahat? Kata siapa? Dia bukan pelacur, dia bukan germo, dia bukan pezina, dia bukan pemerkosa, dia bukan koruptor, dia bukan pemabuk, dia rajin sholat. Kan berarti dia ingin baik. Tapi Allah gak ingin. Orang yang berkuasa Allah, bukan dia. Allah gak ingin dia jadi orang baik. Ya, maka Allah pertemukan dia dengan guru yang sesat tadi, yang ngajarin bom bunuh diri. Akhirnya mati terpanggang dalam bom itu. Konyol sekonyol-konyolnya. Ya, meledakkan dirinya di depan gereja, di kantor polisi, di tempat-tempat tertentu yang jelas itu bukan jihad. Karena jihad, kata Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-jihadu ma'al imam, adiluhum wa fajiruhum. Ada bab khusus di Sahih Bukhari bahwa jihad itu harus bersama presiden, harus bersama imam, harus bersama pemimpin, khalifah, amirul mukminin. Tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi yang berhak mengumandangkan mari kita jihad itu pemimpin, khalifah, amirul mukminin, presiden. Ya, minimal perdana menteri lah. Ya. Dan itu ada izzah, ada kekuatan, ada kehebatan. Ya. Walaupun nggak salah apa-apa diserang. Ya kayak Rusia nyerang Ukraina, Ukraina salah apa ya kan? Ya kasat mata lah, kita nggak ikut campur urusan dalamnya. Salah apa Ukraina diserang sama Rusia? Semua penduduk dunia mendukung Ukraina, mencaci maki Rusia? Tidak. Tidak, banyak yang mendukung Rusia. Ya, bahkan warga Indonesia banyak sekali. Karena apa? Karena dia pemimpin. Karena dia pemimpin. Walaupun salah, walaupun keliru, walaupun nyerang negeri orang, dia pemimpin. Ada kehebatan, ada izzah. Tidak semua orang nyalain dia. Banyak yang mendukung, padahal kan nyerang. Nah, begitu juga kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin. Ketika presiden kita memerintahkan rebut kembali Timor Timur, kalau perlu sekalian Papua Nugini misalnya, beda dengan yang bukan pemimpin. Mana ada orang yang mendukung bom bunuh diri itu? Jihad itu bukan sendiri-sendiri, bukan per ormas, bukan per kelompok, tapi jihad satu negeri, satu negara. Ketika itu terjadi, ada sesuatu, ada izzah, ada kehebatan. Makanya Nabi mencontohkan. Diteruskan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya, mendatangi negeri-negeri kafir, mengajak mereka untuk masuk Islam. Kalau tidak mau nggak apa-apa, tapi bayar jizyah. Nggak mau bayar jizyah juga, baru diperangi. Ya. Dan tidak
Tidak semua manusia mengutuk beliau, mengutuk Abu Bakar, Umar, ya kan? Karena menyerang negeri-negeri. Enggak. Walaupun orang kafir, kalau kaum muslimin jelas. Gitu. Yang pada akhirnya tentu semua berterima kasih. Ya. Orang-orang yang dijajah, ya istilah kasarnya, orang-orang kafir yang dijajah oleh pasukan muslim, pada akhirnya mereka berterima kasih. Alhamdulillah dulu dijajah oleh orang-orang Islam. Coba kalau nggak dijajah, saya kekal di neraka. Ya, saya tidak akan masuk surga. Ya, nggak mungkin saya masuk Islam, kecil kemungkinan. Alhamdulillah dijajah. Akhirnya terpaksa saya masuk Islam. Setelah terpaksa kemudian belajar tentang Islam, lalu tahu tentang kehebatan Islam, kebenaran Islam. Akhirnya saya masuk Islam, akhirnya masuk surga. Banyak yang seperti itu. Ya. Maka membahas tentang jihad, membahas tentang Islam dan kafir, itu jangan cuma di dunia, dunia akhirat. Membahasnya itu dunia dan akhirat. Kalau dunia saja nggak akan nyambung. Ya. May yuridillahu bihi khairan, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yusib minhu, akan diberi musibah, akan diberi cobaan, akan diberi sakit, terlunta-lunta, sengsara dan seterusnya. Itu ciri-ciri, salah satu ciri, ya, bukan satu-satunya tentunya. Salah satu ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ya, bentar-bentar sakit, bentar-bentar terjatuh, bentar-bentar celaka, gitu. Dan bukan karena kesalahan dia, ya, gitu. Karena kan banyak orang celaka karena kesalahan dia, banyak orang sakit karena salah dia sendiri, nggak mau jaga makan, nggak mau istirahat yang teratur, malam malah begadang, malah siang tidur, khamr diminum, ya tentu tidak. Dia nggak salah apa-apa, tapi Allah bikin dia kena kanker misalnya, padahal makan sudah dijaga, stroke misalnya, ya. Kok sabar? Maka itu ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Ini hiburan bagi kita-kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang terlilit hutang misalnya, ada masalah dengan ekonomi misalnya, anaknya pada meninggal misalnya, tinggal satu atau habis misalnya. Ini hiburan. Mudah-mudahan kita masuk di hadis ini. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah, karena kita ditimpa musibah, ditimpa musibah, ditimpa musibah. Ya. Tentu tidak boleh diminta. Salah satu doa yang haram adalah doa memohon musibah. Ya Allah, bikin aku sakit agar aku enggak kemana-mana, agar aku di rumah saja. Ya Allah, bikin aku miskin. Ya Allah, bikin aku sengsara. Ya Allah, bikin aku kebelangsak. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Sebaliknya kita disuruh minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Selain ketakwaan, ada kecukupan rezeki, kekayaan, kesehatan, kesejahteraan. Yaitu kita disuruh minta seperti itu. Bahkan dengan niat supaya dosa-dosa kita diampuni, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kan dengan saya sakit, dosa-dosa saya diampuni ya Allah, udah bikin saja saya sakit ya Allah bertahun-tahun. Tidak boleh. Kalau sudah dibikin sakit oleh Allah, kita wajib sabar. Tapi minta sakit tidak boleh. Dan salah satu doa yang tidak diperbolehkan tadi,
Doa minta ditimpa musibah. Ini kan menantang namanya. Termasuk doa meminta keburukan untuk saudara kita tanpa alasan yang hak. Ya Allah, hancurkan bisnisnya. Ya Allah, bakar rumahnya. Ya Allah, tenggelamkan dia. Enggak boleh. Kecuali apa? Kecuali kita dizolimi. Boleh. Kita dizolimi. Kita nggak salah apa-apa, dipukul, ditendang. Kita nggak salah apa-apa, dibilang mencuri, dibilang berzina. Ini kan mendolimi namanya, memfitnah. Kita nggak salah apa-apa, diambil harta kita. Dolim lah, macam-macam dolim kan. Kita mendoakan buruk untuk dia, boleh. Boleh. Mau muslim, mau kafir, boleh. Ya. Termasuk menolak ajaran Islam, menghina, mencaci maki sunnah Nabi, boleh. Nabi yang mencontohkan. Ada orang asal makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kata Nabi, kul biyaminik. Kalau makan, minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Sunnah Nabi ini, perintah Nabi ini ditolak. Aku nggak bisa ya Rasul. Aku sudah terbiasa dengan tangan kiri. Mungkin kidal ya. Marah Nabi. Lalu Nabi mendoakan buruk kepada orang itu. Ya Allah, jadikan dia tidak bisa mengangkat tangannya. Doa buruk kan? Seketika dia tidak bisa mengangkat tangannya. Ya. Seolah kayak orang stroke begitu. Tangannya nggak bisa diangkat. Ini kan doa buruk. Bolehkah? Boleh. Karena dia menolak ajaran Islam, menolak sunnah Nabi SAW, menolak syariat Islam. Boleh didoakan dengan doa buruk. Termasuk dolim. Ya. Maka hati-hati kita mendolimi orang. Ittaqu da'watal madlum, kata Nabi. Hati-hati kalian terhadap doanya orang-orang yang engkau dolimi. Walaupun orang yang engkau dolimi itu apa? Kafir. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, kita dolimi, lalu dia berdoa kepada Tuhannya supaya kita dibalas. Allah akan membalasnya. Apalagi cuman pelacur, pezina, pemabuk, jarang sholat, orang kafir aja dikabulkan. Kalau kita dolimi, apalagi sekedar jarang sholat. Jarang sholat, dosa yang sangat besar, tapi masih ada harapan masuk surga pada satu ketika. Walaupun disiksa dulu di neraka, tapi orang kafir nggak mungkin masuk surga. Nah, ketika orang kafir yang nggak mungkin masuk surga, bahkan disamakan derajatnya dengan binatang, ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih buruk dari binatang, kok kita dolimi, lalu dia berdoa keburukan untuk kita, Allah kabulkan. Apalagi sekedar penjahat, pencoleng, pemabuk, koruptor, pelacur, tentu lebih dikabulkan lagi. Maka hati-hati, jangan kita pernah mendolimi. Walaupun yang kita dolimi ini ahli maksiat, nggak boleh. Karena seorang ulama besar, taruhlah selevel Imam Syafi'i misalnya, mendolimi seorang pelacur misalnya, mendolimi seorang pemabuk misalnya, mendolimi orang yang jarang sholat misalnya, lalu yang didolimi itu mendoakan buruk untuk Imam Syafi'i, bisa Allah kabulkan. Ya. Allah yang bikin peraturan. Allah nggak takut kepada siapapun, termasuk kepada Imam Syafi'i. Allah nggak takut. Bahkan terhadap para nabi, para rasul, Allah nggak takut. Ya, kalau jewer, salah ya salah. Walaupun sekali berimam Syafi'i. Ya, ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah melihat siapa dia. Kalau kita mau mendolimi orang, artinya stop. Jangan lanjutkan mendolimi orang. Jangan mengatakan biarin aja. Orang dia pemabuk ini, biarin aja. Orang dia pelacur ini, biarin aja. Orang dia jarang sholat.
tidak boleh. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fiqhul hadis hanya ada 2 dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, al-mu'minu la yakhlu min illatin aw killatin aw dhillatin. Seorang mukmin itu tidak pernah sepi dari sakit, kekurangan, kehinaan, kesengsaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Allah sedang menghabiskan, gitu. Jadi dihabisi. Ya. Udah habis, baru Allah berikan kebahagiaan. Ya. Ini bukan berarti bahwa seorang mukmin yang jarang sakit, yang dari kecil sampai tua kaya raya karena anak raja, anak pejabat misalnya, pasti dia orang jelek. Enggak, kata siapa? Enggak, tadi kan salah satu kita bahas tadi. Salah satu ciri orang-orang yang dikehendaki baik. Ada ciri-ciri lain. Nanti akan sampai hadisnya insyaallah, yufaqihu fiddin. Kalau ini mutlak ya. Ini mutlak bahwa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah akan membuat dia faham terhadap agama, faham terhadap ajaran Islam. Itu ciri-ciri orang baik. Bapak faham ini bid'ah? Faham. Ini bid'ah, ini sunnah, saya faham. Oh ini syirik, ini tauhid, saya juga faham. Oh ini hak, ini batil, saya faham. Dan benar pemahamannya, itu salah satu ciri orang yang dikehendaki baik juga. Ya. Kalau ini kebalikannya. Kalau ini kan tidak kebalikannya, ya kan? Apakah mentang-mentang tidak terkena musibah pasti dia orang buruk? Enggak juga. Kalau yang tadi jelas. Ketika faham terhadap ajaran Islam berarti dia orang baik. Ketika tidak faham pasti tidak baik. Enggak faham saya. Mana sunnah, mana bid'ah. Dia orang tidak baik. Saya enggak faham mana syirik, mana tauhid. Saya enggak faham kenapa itu dilarang, kenapa itu bid'ah, kenapa itu sesat. Padahal kan isinya tahlil, tahmid, ini takbir, baca Al-Quran, ada sedekahnya juga. Masa enggak boleh? Masa bid'ah? Saya enggak faham. Berarti dia ciri-ciri orang tidak baik. Tidak dikehendaki baik orang, dia enggak faham. Ya. Kalau yang baik tentu faham. Dikehendaki baik oleh Allah berarti dia faham. Oh ya, faham saya. Walaupun isinya baca Al-Quran, takbir, tahmid, sedekah, tapi kan enggak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada kebaikan kok luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana ada sebuah kebaikan sementara Rasul enggak tahu kalau itu baik. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis ini kita harus siap. Bukan nantang ya. Siap dengan nantang kan beda. Dalam hidup ini kita harus siap. Sewaktu-waktu kita kena kanker misalnya, sewaktu-waktu kita kena stroke, ya sudah terima aja. Orang itu kehendak Allah. Dan itu ciri-ciri Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Tiba-tiba gula kita naik, tiba-tiba gagal ginjal, terima. Ya. Tiba-tiba istri kita meninggal, tiba-tiba suami kita meninggal, tiba-tiba anak kita satu-satunya meninggal. Ini sesuatu yang insya Allah pasti terjadi. Ya. Nggak mungkin kita hidup di muka bumi itu akan terus mulus. Namanya musibah itu pasti ada. Ya. Orang awam atau orang kafir mengatakan untuk kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Ya. Jadi umur 40 terkena musibah, nanti umur 50 kehidupannya membaik. Itu orang-orang awam. Adapun kita kaum muslimin
yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul, bahkan umur 40 sampai mati kita menderita, nggak masalah. Demi apa? Demi kebahagiaan di akhirat. Gitu. Demi kita semua masuk surga. Ya. Satu lagi yang terakhir, hanya ada dua ini. Al-ibtila'u amaratu hubbillahi li'abdihi. Ujian demi ujian itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa Allah mencintai kita sebagai hambanya. Ya. Yang pusing, yang sakit perut, yang dizalimi orang, yang tiba-tiba nggak salah apa-apa di PHK, yang ini, yang itu. Itu tanda. Tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Mungkin kalau sehat terus, kaya terus, jarang merengek. Ini apa istilahnya ya, dicubit oleh Allah. Bangkrut perniagaannya, lalu bangun malam, sepertiga malam, mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, merengek, meneteskan air mata. Itu Allah senang. Allah senang. Kita merengek kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Disinilah rahasia kenapa kita harus merasa butuh kepada Allah. Ya. Karena sekali lagi kita nggak akan tahu kalau tiba-tiba kekayaan kita dihabisi oleh Allah, tiba-tiba kesehatan kita dihabisi oleh Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh, satu organ kita, jantung aja kena, selesai. Ginjal aja kita kena, selesai. Ya. Kita terus memohon kepada Allah. Hatta yarfa'a darajatahu, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Musibah demi musibah yang menimpa kita menyebabkan derajat kita terangkat. Jadi kelak di hadapan Allah seperti kita di dunia ini berderajat-derajat. Derajat seorang RT dengan derajat seorang lurah kan beda tuh. Derajat lurah dengan derajat wali kota kan beda tuh. Wali kota dengan menteri beda kan. Kira-kira seperti itu. Bahkan lebih dahsyat lagi. Ya. Derajat Mughis Barirah dengan derajat Ali bin Abi Thalib berbeda. Walaupun sama-sama sahabat. Derajat Imam Syafi'i dengan derajat Imam Bukhari berbeda. Walaupun sama-sama ulama. Ya. Nah, apa yang menyebabkan derajat kita itu tinggi? Banyak. Salah satunya musibah demi musibah kita terima dengan sabar. Wa yu'liya martabatahu, agar Allah meninggikan martabat dia. Wa yukaffira khati'atahu, dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan kita insya Allah akan dihapus oleh Allah karena kita sabar saat tertimpa musibah. Dan Allah itu ingin sewaktu kita berhadapan dengan Allah kelak itu sudah tidak ada dosa. Nah, begitu kita mati, begitu seorang muslim meninggal, kok masih ada dosanya? Kok masih ada dosanya? Mungkin segunung, mungkin setengah gunung, mungkin seperempatnya. Allah habiskan. Dengan cara? Allah habiskan dengan cara? Dengan cara sakit yang luar biasa saat sakaratul maut. Sakaratul maut ini sakit yang luar biasa. Dan Allah sengaja membuat seorang muslim itu sakit luar biasa saat sakaratul maut sebagai musibah terakhir. Sebagai rasa sakit terakhir. Yang dengan kesakitan itu dosa-dosa kita diampuni.
Ya, tapi kan nggak lama. Ya, mungkin seharian, ada yang sekerat seharian, mungkin 2 jam, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, mungkin hanya beberapa menit saja. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang asik ngobrol, tiba-tiba terjatuh, nggak lama setelah itu meninggal. Berarti ya sakaratul mautnya mungkin hitungan menit, sebentar, tapi ya sakit luar biasa tetap. Wallahu a'lam. Ya, hadis berikutnya 40, lumayan panjang, kita lanjutkan di pekan depan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan.